Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Meliana, NIM 2188067 dari kelas F. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran SKI MTSMA dosen pengampu Pak Ubaidillah MSI. Saya mendapatkan materi mengenai Perang Uhud. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah mengenai sejarah Perang Uhud. Perang kedua yang terjadi antara kaum muslimin di Madinah dan kaum Quraisy itu adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Pecahnya Perang Uhud disebabkan oleh kekalahan kaum Quraisy pada perang sebelumnya, yaitu Perang Badar. Nah, latar belakang terjadinya Perang Uhud itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah keinginan balas dendam yang dilakukan oleh Abu Sufyan dan kaum Quraisy terhadap kaum muslim pada perang sebelumnya, yaitu Perang Badar. Karena dalam Perang Badar kaum Quraisy itu mengalami kekalahan dari kaum muslimin. Nah, yang kedua itu ada kecemburuan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslim di Madinah karena perkembangan popularitas di kawasan Madinah itu sangat baik. Yang ketiga itu keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah. Jadi mereka ingin menghilangkan kepopuleran Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang selanjutnya itu ada kronologi terjadinya Perang Uhud. Pada 13 Syawal atau 3 Hijriah, itu Nabi Muhammad dan pasukannya itu mengadakan sebuah musyawarah untuk membahas perang ini, yaitu Perang Uhud. Dalam musyawarah tersebut ditetapkan bahwa kaum muslimin itu akan melakukan perang itu di luar kota Madinah demi keamanan warga Madinah dan sekitarnya. Dalam perjalanan menuju Uhud tersebut, salah satu pasukan muslim yang bernama Ubaidillah bin Ubay itu melakukan pengkhianatan kepada kaum muslim atau para pasukan muslim. Ia berkhianat seakan-akan ia membela kaum Quraisy. Ia membelot kepada pasukan muslim dengan membawa 300 prajurit, sehingga pasukan gabungan yang semula itu berjumlah 1000 prajurit akhirnya menjadi hanya 700 prajurit karena yang 300 itu dibawa oleh Ubaidillah bin Ubay. Pasca pengkhianatan dari Ubaidillah bin Ubay, Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada pasukan muslim agar tetap fokus pada perang ini dan membiarkan permasalahan pengkhianatan tersebut. Perang Uhud terjadi atau berlangsung kurang lebih dalam 7 hari. Pada awalnya, kaum muslim itu mampu membuat kaum Quraisy tersudut dan mundur. Namun, kenyataannya kemunduran tersebut merupakan strategi yang dilakukan kaum Quraisy agar bisa mengalahkan kaum muslim. Lalu, kaum Quraisy itu kembali melakukan serangan kepada kaum muslim secara mendadak, sehingga pasukan muslim terkepung di seluruh penjuru. Setelah terjadi serangan dari kaum Quraisy, pasukan muslim berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad SAW dengan sekeras mungkin. Perang Uhud itu berakhir ketika Khalid bin Walid menyuruh kaum Quraisy atau pasukan Quraisy itu untuk mundur dan mengumumkan kemenangan mereka. Jadi kaum muslimin itu menyerah dan membiarkan kaum Quraisy yang menang atas perang itu. Poin yang terakhir yang ingin saya jelaskan mengenai dampak terjadinya Perang Uhud. Dampak terjadinya Perang Uhud ini bisa berdampak pada kaum muslimin maupun kaum Quraisy. Nah, dampak yang pertama itu bagi kaum muslim atau pasukan muslim. Yang pertama itu ada kemampuan militer dari pasukan muslim itu bertambah dikarenakan mereka itu melakukan pelatihan dan ekspedisi penaklukan sebelum memulai Perang Uhud ini. Nah, dampak yang kedua ini itu bagi kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy ini semakin bernafsu untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin yang tujuannya itu untuk menaklukkan kekuatan Islam di Madinah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dalam materi Perang Uhud ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.